kuota haji Indonesia 2026 terancam dipotong 50%. Wow, banyak sekali masalah-masalah yang ditimbulkan yang dibuat oleh jamaah haji asal Indonesia di Arab Saudi. Bukan hanya oleh jamaah hajinya, tetapi ini juga yang perlu disalahkan adalah pihak manajemen haji Indonesia. Pemerintah Arab Saudi mengusulkan untuk membentuk gugus tugas gabungan, yang mana dalam gugus tugas gabungan ini anggotanya terdiri dari Arab Saudi dan Indonesia, yang nantinya akan sama-sama mengurus, menyeleksi calon jamaah haji Indonesia. Ya. Karena begitu mengkhawatirkannya gitu ya, kalau Arab Saudi sudah mengusulkan seperti itu, artinya pihak Arab Saudi itu kurang percaya dengan penyelenggara haji Indonesia. Ini sekaligus apa ya, memalukan ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Kuota haji Indonesia 2026 terancam dipotong 50%. Wow. Isu kuota haji, BP Haji sebut ada wacana pemangkasan kuota. Ya, itulah tajuk video yang akan kita tonton bersama-sama, yang mana dalam video ini memberitakan tentang wacana atau ancaman dari pemerintah Arab Saudi untuk mengurangi kuota haji Indonesia. 50% saudara, tidak tanggung-tanggung. Banyak sekali. Wacana atau ancaman ini dialamatkan ke Indonesia. Pemotongan 50% kuota haji ini tentu dikarenakan karena banyaknya masalah jamaah haji asal Indonesia di Arab Saudi, di Mekah, di Madinah. Belum lagi soal jamaah haji asal Indonesia yang ilegal yang masuk ke sana. Banyak sekali masalah-masalah yang ditimbulkan yang dibuat oleh jamaah haji asal Indonesia di Arab Saudi. Bukan hanya oleh jamaah hajinya, tetapi ini juga yang perlu disalahkan adalah pihak manajemen haji Indonesia. Ya, kalau kita lihat di media, di berita, memang banyak sih masalah-masalah yang dihadapi oleh jamaah haji asal Indonesia di Arab Saudi. Baik secara teknis, baik secara manajemen, belum lagi dari segi adab dari jamaah hajinya sendiri, yang bikin geleng-geleng warga di sana. Bukan hanya warga internasional di sana, warga Indonesia pun melihat videonya juga geleng-geleng dengan adab perangai yang dibuat oleh para jamaah haji Indonesia di sana. Ya, Indonesia menjadi perhatian khusus Arab Saudi, tetapi bukan dari segi positifnya, tetapi menjadi perhatian khusus dari sisi negatifnya. Oke, seperti apa beritanya? Mari kita tonton dulu saja videonya. Isu kuota haji. Aturan tegas kembali disampaikan dari pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia menjelang penyelenggaraan Haji 2026. Bukan hanya soal kemungkinan pemangkasan kuota jemaah hingga 50%. Saudi juga mengaku khawatir tentang aspek kesehatan jemaah asal tanah air. Dalam pertemuan resmi antara Kepala Badan Penyelenggara Haji atau BP Haji Muhammad Irfan Yusuf dengan Deputi Menteri Haji Arab Saudi di Jeddah Selasa 10 Juni 2025 membahas isu penting. Baru aja lusa ya. Salah satu yang paling mencolok adalah belum ditentukannya kuota haji Indonesia untuk tahun 2026. Irfan mengatakan terdapat wacana serius dari pihak Saudi untuk memangkas kuota jemaah Indonesia hingga 50%. Wow, 50% saudara, tidak tanggung-tanggung. Langkah itu diduga sebagai respons terhadap sejumlah permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan haji 2025, termasuk aspek teknis hingga manajemen jemaah. Lebih dari sekedar kuota, perhatian besar Saudi justru tertuju pada kondisi jemaah Indonesia yang dinilai kurang memenuhi syarat kesehatan atau betul ya. Dalam forum itu, pihak Saudi mengungkapkan keprihatinan yang mendalam seraya bertanya, mengapa membawa orang yang sudah meninggal ke sini? Pernyataan tersebut mencerminkan kegelisahan Saudi atas lemahnya sistem seleksi jemaah yang dinilai belum optimal. Dalam menyaring mereka yang benar-benar sehat untuk menunaikan ibadah yang sangat berat secara fisik ini.
Untuk itu, Saudi menekankan perlunya transparansi dan validasi data kesehatan jemaah secara ketat, dengan mendesak pembentukan task force gabungan Indonesia dan Saudi. Gugus tugas ini nantinya akan memverifikasi dan mengawasi seluruh aspek perjalanan haji, mulai dari kesehatan, penerbangan, hingga logistik di Tanah Suci. Siapapun yang melanggar ketentuan ini akan dikenai sanksi baik penyelenggara maupun jemaah. Pertemuan ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa Saudi mengharapkan peningkatan signifikan dari Indonesia dalam hal tata kelola dan tanggung jawab terhadap jemaah. Dengan transisi manajemen ke BP Haji, Indonesia diharapkan mampu menyesuaikan sistemnya agar sesuai dengan standar baru yang ditetapkan Saudi. Menanggapi hal itu, Irfan menyatakan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti semua masukan Saudi, serta siap menyelaraskan kebijakan agar kuota jemaah Indonesia tetap aman dan penyelenggaraan haji berjalan lebih tertib dan manusiawi. Sebagai informasi, puncak haji 1446 Hijriah atau 2025 Masehi telah berakhir. Berdasarkan sistem komputerisasi haji terpadu atau Siskohat mencatat, total jemaah Indonesia meninggal hingga Selasa 10 Juni 2025 mencapai 203 orang. Wow, 203 orang. Mayoritas lebih dari setengah jemaah yang meninggal dunia adalah lanjut usia atau lansia. Kan akhirnya pemerintah Arab Saudi bertindak, ya. Ini semua karena kelalaian pihak Indonesia dalam mengelola jamaah haji Indonesia di Arab Saudi, sehingga masalah demi masalah terjadi di sana yang membuat pemerintah Arab Saudi memperhatikan jamaah haji Indonesia. Diperhatikan bukan karena baik, tapi diperhatikan karena terlalu banyak masalah, sehingga ini harus dievaluasi oleh Badan Penyelenggara Haji Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, bahkan Arab Saudi mengancam akan mengurangi kuota haji Indonesia sebanyak 50%, saudara. Kalau 50% berarti kalau tahun 2025 itu kalau tidak salah kuotanya adalah 221.000. Kalau dikurangi 50% untuk tahun 2026 artinya cuma 100 ribuan kuota haji Indonesia. Dampaknya apa? Akan semakin lama antrian calon jamaah haji untuk berangkat ke Arab Saudi untuk beribadah haji kalau semakin sedikit kuota hajinya. Ya, ini menjadi rumit gitu ya. Ya, selain kesalahan itu terjadi dari pihak penyelenggara haji Indonesia, ini juga permasalahan ditimbulkan oleh para jamaah haji asal Indonesia, oleh mereka-mereka sendiri. Kalau dari pihak penyelenggara atau mungkin dari travel atau agen pemberangkatannya itu, ya, kita lihat beritanya di media ada yang kelaparan, tidak dapat jatah makan, kemudian tidak kebagian bus hingga mereka jalan kaki, ada yang tersesat kemana-mana, gitu kan. Kemudian dari segi penyeleksian juga kesehatan mereka juga terganggu di sana. Kemudian bukan dari segi kesehatan fisik, dari segi kesehatan mental pun mereka juga terganggu di sana. Kan ada tuh di berita. Ada seorang kakek-kakek yang tiba-tiba minta pulang karena teringat dengan sapinya di kampung karena belum dikasih makan katanya. Ya, ini kan berhubungan dengan kesehatan mental sebetulnya. Dan sebetulnya mereka itu mendaftar dulu ketika mereka dalam keadaan sehat walafiat. Fisik sehat, mental sehat, tetapi ketika mereka sudah sampai pada gilirannya untuk berangkat haji, mereka sudah dalam keadaan tidak sehat. Ya, tidak sedikit yang seperti itu. Baik tidak sehat secara fisik maupun tidak sehat secara mental, ya, karena terlalu lamanya menunggu antrian untuk berangkat haji. Nah, bagaimana nanti kalau sudah dikurangi 50%, akan bertambah lama lagi nanti antriannya. Ya, itu dari segi manajemen ya, pengelolaan atau penyelenggaraan haji Indonesia. Kemudian masalah yang ditimbulkan dari sisi jamaah haji itu sendiri,
ya seperti adat mereka yang tidak betul di sana, kebiasaan-kebiasaan yang ada di kampung di Indonesia dibawa di sana, ada yang melanggar aturan, ada yang nyanyi-nyanyi, ada yang baca Pancasila dengan suara lantang. Ini kan adab, ini kan mengganggu ketertiban pelaksanaan ibadah haji di sana. Ya. Ada banyak sekali sebetulnya permasalahan-permasalahan yang dibuat oleh para jamaah haji itu sendiri, terutama soal adab atau moral, gitu ya. Kemudian belum lagi isu jamaah haji ilegal asal Indonesia yang eh, ramai datang ke sana. Bahkan ada yang meninggal tuh kemarin di Gurun Pasir. Ya, karena memaksakan diri untuk berangkat ke Mekah. Padahal dia sudah dibuang dari Mekah ke Jeddah. Tetapi memaksakan diri untuk berangkat ke Mekah. Akhirnya dia meninggal. Nah, dengan segala permasalahan yang ada ini tentu ya Arab Saudi itu prihatin. Prihatin sekaligus dapat membaca, dapat menilai bahwa pengurusan jamaah haji Indonesia ini tidak maksimal atau lalai. Ya, ini harus dievaluasi dari berbagai aspek oleh pihak Indonesia agar hal-hal seperti ini tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Kemudian lagi yang paling disoroti oleh pemerintah Arab Saudi adalah dari segi kesehatan. Ya, sampai-sampai tadi mengatakan bagaimana bisa Indonesia membawa orang-orang mati ke Arab Saudi. Itu kan sadis bahasanya ya. Karena tidak sedikit jamaah haji asal Indonesia yang meninggal di Arab Saudi. Tadi diberitakan ada 203 orang. Ya, rata-rata lansia. Lansia-lansia ini dulu mungkin waktu daftarnya dia masih muda gitu ya. Masih kuat, masih kekar gitu ya. Masih sehat. Ketika sampai pada gilirannya untuk berangkat haji, mereka sudah tidak sehat lagi ya. Nah, karena begitu banyaknya masalah yang ditimbulkan oleh jamaah haji Indonesia, baik dari segi teknis, manajemen, dan penyeleksian, dan juga oleh jamaah haji itu sendiri, pemerintah Arab Saudi mengusulkan untuk membentuk gugus tugas gabungan. Yang mana dalam gugus tugas gabungan ini, anggotanya terdiri dari Arab Saudi dan Indonesia, yang nantinya akan sama-sama mengurus, menyeleksi calon jamaah haji Indonesia. Ya. Karena begitu mengkhawatirkannya gitu ya. Kalau Arab Saudi sudah mengusulkan seperti itu, artinya pihak Arab Saudi itu kurang percaya dengan penyelenggara haji Indonesia. Ini mesti didampingi nih, ini mesti dibantu nih, agar pekerjaan mereka itu betul-betul maksimal. Begitu ya. Ini sekaligus apa ya, memalukan ya. Harus harus diintervensi oleh pihak Arab Saudi untuk menyeleksi jamaah haji Indonesia. Wow. Oke. Nah, di sini saya akan sedikit bacakan satu artikel di Detik Bali. Saya bacakan di bagian gugus tugas gabungan ya. Saudi mengusulkan pembentukan gugus tugas gabungan Indonesia Saudi yang akan memverifikasi dan mengawasi seluruh aspek perjalanan haji. Gugus tugas ini akan fokus pada beberapa hal, mulai dari kesehatan, penerbangan, hingga logistik di tanah suci. Ya, karena kemarin kan ada beritanya tuh, ada ramai jemaah haji Indonesia yang tidak kebagian makan ya. Kemudian juga tidak kebagian tempat apa itu, tempat tidur atau gimana tuh, ada tuh beritanya kemarin. Beberapa elemen yang akan diawasi ketat oleh gugus tugas tersebut antara lain pembatasan jumlah syarikat atau perusahaan penyedia layanan jamaah di Saudi maksimal 2. Ya, kalau kemarin kan 8 katanya ya. Pengetatan standar kesehatan jamaah yang akan diberangkatkan. Ya, betul, ini sangat penting. Jangan sampai sampainya di sana malah meninggal oleh karena faktor kesehatan. Pengawasan terhadap hotel, makanan, hingga jumlah kasur per jemaah. Betul. Pelaksanaan dan denda haji hanya boleh dilakukan di negara asal atau melalui perusahaan resmi Saudi, Adani. Sanksi tegas bagi penyelenggara maupun jamaah yang melanggar ketentuan. Betul. Sanksi tegas perlu diterapkan kepada mereka, pihak-pihak yang melanggar ketentuan, baik dari penyelenggara maupun dari jamaah haji itu sendiri. Oke, mungkin itu saja konten pada kali ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi evaluasi besar-besaran bagi pemerintah. Ya, yang mana pemerintah Arab Saudi sudah mulai khawatir, sudah mulai kekurangan kepercayaan nih terhadap panitia penyelenggara haji Indonesia. Harus didampingi gitu ya. Arab Saudi mengusulkan untuk mendampingi penyelenggaraan jamaah haji Indonesia. Wow, hebat. Oke,
Mungkin cukup sekian konten pada kali ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.